Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian bilangan bulat. Caranya sama seperti perkalian kemarin. Jika positif dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya juga positif. Kalau berbeda tanda, positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif dengan positif dibagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Cara mengingatnya gimana? Kalau tandanya sama, positif dibagi dengan positif ataupun negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan jika berbeda tanda, positif dibagi negatif ataupun negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya juga negatif. Oke, untuk selanjutnya penulisannya, misalkan di sini saya punya bilangan A dibagi dengan bilangan B, itu sama saja kita tulis A per B. Tadi A dibagi dengan B, per ini sama dengan pembagian. Terus kalau misalkan kita punya sebuah soal seperti ini, A dikalikan B sama dengan C. Misalkan A ini 2, B ini adalah N, C nya adalah 4. Berapakah nilai N? Caranya gimana? Caranya kita buat sebuah trik di sini. Saya ajarkan sebuah trik. Kalau di sini perkalian A dikalikan B, caranya gimana? Ini maksudnya apa? Lambang segitiga ini adalah pembagian dan ini adalah perkalian. Contohnya di sini A dikalikan B, kita masukkan aja A di perkaliannya sini, maka A kita taruh di sini, terus B dikalikan dengan B kita taruh di sini, dan C kita taruh di sini. Apa sih maksudnya ini? Kalau misalkan kita mencari nilai C, maka C ini kita tutupi, maka hasilnya adalah A dikalikan B. Jadi bisa, kalau mencari nilai C, maka di sini akan sama dengan A dikalikan dengan B. Kalau mencari angka B gimana? Ya, B nya kita tutupi di sini. Ini B kita tutup, maka sama dengan C per A. Maka C yang di atas dibagi dengan A. Kalau mencari nilai A gimana? Sama caranya. Kalau mencari nilai A sama dengan A kita tutupi di sini, maka sama dengan C per B, maka sama dengan C dibagi dengan B. Oke, kita lanjutkan lagi. Misalkan kalau dalam suatu pembagian gimana? Ini perkalian A dikalikan B sama dengan C. Sama, misalkan saya punya A dibagi B seperti ini, A dibagi B sama dengan C. Terus kalau mencari B gimana? Kalau mencari C gimana? Kalau mencari A gimana? Sama, kita buatkan sebuah segitiga di sini. Kalau di sini, kalau di pembagian, yang dibagi ditaruh di atas. Jadi yang pertama kita tulis adalah yang dibagi ditaruh di atas, A nya di sini. Baru B sama C kita taruhkan di bawah. B sama C. Ingat, kalau di pembagian yang dibagi ditaruh di atas, yang lain ada di bawah semua. Tadi kalau soal pembagian seperti ini, kalau saya mencari nilai A saya cari, maka sama dengan A yang saya cari, maka di sini A kita tutupi, maka sama dengan B dikalikan C.
B dikalikan C. Kalau saya mencari nilai B gimana? Kalau saya mencari nilai B kita tutupi, maka sama dengan A dibagi dengan C. Maka A dibagi dengan C. Kalau saya mencari nilai C gimana? Kalau saya mencari nilai C, sama caranya. Kita tutupi C-nya di sini. Maka hasilnya adalah A dibagi dengan B. Maka A dibagi dengan B. Oke, untuk lebih jelasnya kita lakukan latihan soal. Nah, misalkan di sini saya punya 6 soal. Yang pertama, nomor 1 kita kerjakan di sini ya. 24 dibagi 3. Caranya penulisannya untuk sekarang 2A dibagi B sama dengan A per B. Pembagian sama dengan per. Oke. Maka 24 dibagi 3 bisa saya tulis 24 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa? Di sini positif, yang 3 di sini juga positif. Ingat, kalau positif dibagi dengan positif hasilnya adalah positif. Oke, maka di sini 24 dibagi 3 adalah positif. 24 bagi 3 sama dengan 8. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Sama caranya, min 45 dibagi 5. Di sini saya tulis min 45 dibagi dengan 5. Hasilnya berapa? Di sini bilangannya adalah negatif 45, sedangkan di sini positif. Ingat, kalau negatif dibagi dengan positif maka hasilnya negatif. Pokoknya yang berlawanan tanda pasti hasilnya adalah negatif. Kalau tandanya sama, positif-positif ataupun negatif-negatif, maka hasilnya adalah positif. Karena di sini negatif dibagi positif, maka hasilnya pasti negatif. Negatif 45 dibagi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 9. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Sama caranya. (72) dibagi min 8. Kita tulis saja seperti ini. 72 dibagi itu sama dengan per min 8. Sama seperti nomor 2. Di sini positif dibagi dengan negatif, maka positif bagi negatif hasilnya positif, dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Maka di sini sama dengan negatif. 72 dibagi 8 sama dengan 9. Jadi 72 dibagi min 8 sama dengan min 9. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Untuk itu kita hapus dulu yang nomor 1 sama nomor 2. (48) dibagi n sama dengan 6. 48 bisa kita tulis di sini 48 dibagi dengan n sama dengan 6. Ingat yang cara yang kemarin yang tadi saya terangkan, kalau pembagian gimana caranya? Kita buatkan sebuah segitiga di sini, misalkan di sini saya, atau nomor 3 kita hapus dulu ya. Nomor 3 kita hapus dulu. Kita buatkan segitiga di sini. Kalau 48 dibagi n, yang dibagi ditaruh di atas, maka di sini bisa saya tulis 48 taruh di sini
yang lain ditaruh di bawah. Di sini n dan di sini 6. Maka mencari n gimana? Ya, n nya saja kita tutupi, maka n sama dengan 48 dibagi 6. Jadi mencari n itu sama dengan 48 karena n ditutupi, 48 dibagi 6. Maka mencari nilai n, 48 bagi 6 sama dengan 8. Oke, mudah bukan? Oke, untuk selanjutnya nomor 5 sama caranya seperti nomor 4. N dibagi min 5 sama dengan 45. Kalau kita membuat bantuan segitiga di sini, kalau pembagian yang dibagi ditaruh di atas, maka yang dibagi ini adalah n, kita taruh di atas di sini. Yang lainnya ditaruh di bawah. Tadi min 5 sama 45. Maka kalau mencari n gimana? Ya langsung aja kalau gitu. Kalau mencari nilai n, maka sama dengan n sama dengan min 5, di n nya kita tutupi, maka tinggal min 5 dikalikan 45, sudah. Min 5 kita kalikan dengan 45, maka nilai n sama dengan berapa? Kalau di dalam perkalian, ingat di sini negatif dikalikan positif, nanti hasilnya adalah negatif. Negatifnya kita tulis dulu, atau di sini 45 kita kalikan dengan 5, pakai oret-oretan dulu. 5 dikalikan 5 adalah 25, maka kita tulis 5, nyimpen 2 di sini. 5 dikali 4 20, 20 ditambah 2 sama dengan 22. Maka hasilnya adalah nilai n sama dengan min 225, 225. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Caranya gimana? Di sini B dikalikan dengan C dibagi dengan A. Kita masukkan aja angka-angkanya. B berapa di sini? B sama dengan 6. Kita tulis saja di sini. B sama dengan 6. Terus dikali dengan C. C berapa di sini? C di sini adalah 4. Maka kita tulis 4 di sini. Baru dibagi dengan A. Berapa nilai A? A di sini sama dengan 3. Kita tulis saja di sini 3. Maka sama dengan 6 dikali 4 berapa? 6 dikali 4 sama dengan 24. Baru dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Maka hasilnya berapa? Positif dibagi positif, pasti nanti hasilnya adalah positif. Positif berapa? 24 bagi 3 sama dengan 8. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6 yang bagian kedua. Caranya gimana? Yang kemarin soal seperti ini. Kalau soal seperti ini, maka A dikalikan B terus dikurangi A dikalikan C, baru dibagi min 3. Kita kerjakan langsung. A nya berapa? A nya di sini 3. Terus kurung buka, B nya berapa? B nya di sini 6. Kita tulis 6 dikurangi C. C nya berapa di sini? C nya 4. Terus dibagi dengan min 3. Kalau cara kemarin 3 dikali 6 dulu sama dengan 18, terus dikurangi
3 kali 4 berapa? 12, baru dibagi dengan negatif 3, maka hasilnya 18 dikurangi 12, hasilnya adalah 6 dibagi dengan negatif 3, maka hasilnya di sini positif dibagi negatif, pasti nanti hasilnya adalah negatif. Negatifnya kita tulis dulu, baru 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, barangkali mungkin ada pertanyaan, nanti bisa komentar di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.